Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kali langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengangkat satu pujian. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita pujian ini dari aku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, Kaulah harapan hidupku Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau mengurapi kami Tuhan, Kau memimpin ibadah ini
biarlah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, bukti musik, pemimpin pujian, singer, dan pelayanan lainnya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami dan mengurapi kami. Biar semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Evangelis Hertanto Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar yang disampaikan itu boleh berasal dari-Mu Tuhan, dan biarlah menjadi berkat untuk kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini, kiranya Engkau memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, bagi hatiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru, bukan tepat ini di awal bersamamu dalam kemuliaan seperti batu teguh menopang, ku telah aman dalam-Mu Tuhan. firman-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan di dalam firman-Mu Tuhan. Itu janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awal bersamamu dalam kemuliaan bagi batu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita mau mengangkat satu pujian, indahnya kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Ku ada hari ini karena Tuhan baik.
yang Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang selalu bersama dengan kami. Dan di dalam kesempatan pada pagi siang hari ini, di saat kami beribadah, Tuhan sempatkan kami waktu untuk kami belajar firman Tuhan. Ajar kami untuk dengan rendah hati kami datang. Ajar kami dengan rendah hati kami mau dibentuk Tuhan. Bahkan ajar kami dengan rendah hati kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami yang hadir dengan berbagai pergumulan, kami percaya Tuhan berikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan berikan kami jalan keluar. Bahkan Tuhan yang memikul setiap perkara-perkara yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami yang datang dengan lemah tubuh, mari Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Darah Allah telah tercurah atas semuanya itu dan boleh menopang setiap kami. Kami tolak segala kuasa dalam bentuk apapun di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus boleh mengurapi setiap kami, menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ketika firman ditaburkan, kami boleh menangkapnya dengan baik, dan kami boleh memahaminya dengan baik, dan dengan Allah Roh Kudus boleh mengurapi setiap kami, memberikan kami pemahaman yang baru. Kami berdoa supaya firman Tuhan pada pagi siang hari ini boleh dapat berjalan dengan baik dan Allah Roh Kudus menguasainya. Terpuji termulia namamu ya Allah. Kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Setiap kita datang ke tempat ini bawa masalah ya. Pasti setiap kita ada masalah ya. Betul ya? Yang nggak punya masalah boleh angkat tangan. Saya terakhir kalau nggak salah bulan Februari ke sini dalam keadaan batuk-batuk. Bapak Ibu tahu di akhir bulan ketika saya pergi ke rumah sakit, saya divonis terkena efusi pleura namanya. Nama penyakitnya unik, efusi pleura. Tapi tidak seunik namanya. Ya saya harus menjalani pengobatan selama 9 bulan. Jadi saya harus minum obat. Ada cairan di selaput paru saya. Dan itu bertepatan dengan bimbingan disertasi saya. Jadi benar-benar menguras energi saat itu. Dan saya harus menjalani semuanya itu dengan ucapan syukur tentunya. Ya, di satu sisi saya harus break sebentar dengan segala kegiatan yang ada karena 2 minggu pertama itu menurut dokter sangat rentan, seperti kena TB paru lah begitu. Ya kalau dulu saya juga pernah kena TB paru. Terus kemudian bulan Februari saya kena efusi pleura, ada cairan di selaput paru dan bertepatan dengan bimbingan disertasi. Jadi bimbingan disertasi di stop dulu, lalu kemudian saya kerja juga stop dulu begitu. Jadi semuanya Tuhan izinkan itu terjadi. Bulan April saya bermaksud untuk ngecor lantai 3 di rumah saya. Tetapi ketika tanggal 5 April dilakukan pasang cakar ayam, ternyata 16 tahun yang lalu saya ditipu sama kontraktor. Jadi waktu ngecor lantai 2 bukan coran tetapi puing-puing. Jadi corannya tipis. Dan kami 16 tahun tinggal di lantai 2, puji Tuhan nggak terjadi kenapa-napa. Jadi pada saat dibolongin buat pasang cakar ayam, tukang yang barunya itu bilang, ini kalau didiemin rubuh. Dan puji Tuhan ada balok kayu yang di ruang tamu itu sebagai penopang. Jadi semuanya berkat Tuhan. Tadi saya mau kesaksian, tapi saya pikir biarin aja dah, tunggu saya khotbah baru saya kesaksian. Ya, jadi saya harus bongkar rumah saya. Tadi istri gembala, ibu gembala tanya istri saya mana, istri saya di rumah lagi jaga. Bapak gembala juga tanya istri saya kemana. Istri saya jadi mandor.
sejak April sampai sekarang. Progresnya agak lambat. Sudah ratusan juta habis. Duitnya Tuhan yang kasih. Tiba-tiba ada jemaat nih, saya punya emas 20 gram. Emas cukim. Tahu emas cukim? Emas-emas bongkahan gitu. Dijual. Kasih ke saya. Jadi dia kasih dalam bentuk emas. Persiapan sidang disertasi, saya harus bergumul dengan biaya. Tiba-tiba jemaat telepon, lu kurang berapa? Kayaknya ada kabar baik ya. Kabar baik ketika ditanya, lu kurang berapa? Saya kurang segini, Ai. Buat transfer sekarang. Aduh, itu indah banget tuh. Ya, kalimat buat transfer sekarang tuh susah didapat. Ya, hari ini kita mau belajar tentang yang namanya Injil. Belum dipasang ya? Materinya nggak ada ya? Pak Parun sudah kirim, sudah ya? Oh, terlupakan ya? Hari ini kita belajar tentang yang namanya Injil dan penginjilan. Ya, Injil dan penginjilan. Kalau kita kulik saja dua kata ini, Injil dan penginjilan. Kalau kita kulik kata Injil, itu berkenaan dengan kata benda di sana. Ya, kalau penginjilan adalah sebuah kata kerja, melakukan. Yang namanya kerja, kata kerja itu ada do something, ada sesuatu yang dikerjakan, yaitu memberitakan Injil. Itu singkatnya, sederhananya, Injil dan penginjilan. Ya, sambil kita menunggu menunggu slide yang ditampilkan. Mari kita buka deh di dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Kenapa saya bawakan tema ini ya? Kenapa saya bawakan tema ini? Karena tema ini salah satu misi dari Gereja GKRI. Walaupun saya dengan Pak Paran logonya sudah beda. Yang satu katanya tangan tertutup, yang satu tangan terbuka. Ya, meskipun namanya sama GKRI, logonya beda. Ketua sinodenya beda. Kepengurusan sinodenya berbeda. Ya, tetapi kami tetap sama, kami tetap satu, sama-sama GKRI. Nah, di dalam GKRI itu mengenal 4 poin misinya. Salah satu misinya adalah di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Saya harus cantumkan logonya di sini supaya terkesan tidak mengkhianati. Ya, jadi saya pasang logonya di situ ya. Injil dan penginjilan. Nah, Markus 16 ayat yang ke-15. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Wah, cepat sekali dapatnya. Oke, kita baca sampai ayat yang ke-20 ya. Ini kisah di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saya bacakan ayat yang ke-15, Bapak Ibu bacakan ayat yang ke-16, silih berganti sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan berdoa sekalipun mereka mereka akan berkata-kata orang itu. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah menyampaikan Injil ke segala Tuhan berjaga dan firman itu. Iya. Firman Tuhan hari ini dilandasi dari Markus 16 ayat yang ke-15 dan kita akan kupas sedikit
tentang hal ini. Yang dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka. Ya, lalu ia berkata kepada mereka. Arti dari kata lalu ia berkata mereka, ada sebuah peristiwa yang mendahului hal itu. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, bagaimana Yesus datang kepada murid-muridnya untuk menjelaskan sebagaimana hal yang terjadi sebelumnya. Jadi ada peristiwa yang melatar belakangi ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka. Kenapa ia berkata kepada mereka? Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya? Hal ini didahului oleh karena ketidakpercayaan murid-muridnya atas kebangkitannya. Jadi perhatikan baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka, lalu kemudian terjadi peristiwa penangkapan, penyiksaan, sampai pada penyaliban. Kemudian Yesus dikuburkan. Nah, konsep dikuburkan ini berbeda dengan dikuburkan saat ini. Ya, kalau dulu dikuburkan itu masuk ke dalam goa yang ditutup oleh batu. Dulu tanahnya luas. Kalau sekarang kita nyari pemakaman aja sudah susah. Begitu kan? Nah, konsep penguburannya seperti itu. Saat Yesus dikubur, kebangkitannya tidak dipercayai oleh semua orang, termasuk murid-muridnya. Jadi kalau kita mau gali tentang kalimat ini saja, tidak dipercayai oleh semua orang, termasuk murid-muridnya, itu juga termasuk kita ini sebagai orang-orang percaya. Apakah kita mempercayai bahwa Yesus itu benar-benar bangkit? Ataukah kita masih mengadopsi pemahaman dari ahli-ahli Taurat lainnya yang mengatakan bahwa itu bukan Tuhan Yesus tetapi orang lain yang bangkit? Jadi hari ini kita harus sepakat terlebih dahulu nih, bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ketika dia berkata kepada murid-muridnya yang sedang ragu itu akan kebangkitannya, ia berkata, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalimat ini mengandung doktrin yang sangat dalam, Bapak Ibu. Ini kalimat-kalimat yang doktrinal begitu. Ya, ketika dikatakan pergilah ke seluruh dunia saja, orang sudah berdebat. Berarti orang Kristen harus menjelajahi dunia. Berarti orang percaya untuk mengabarkan kabar baik itu harus pergi ke semua tempat. Lalu kemudian kalimat berikutnya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kata segala makhluk itu juga diartikan berbeda-beda, Bapak Ibu. Tidak hanya manusia katanya, tetapi tumbuhan yang dikatakan makhluk hidup pun, atau hewan yang dikatakan makhluk hidup pun termasuk di dalam kalimat ini. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nanti kita mau bahas. Kalau kita pelajari ayat ini, kita harus melihat loh, buku konkordansi sebagai pelengkap hamba-hamba Tuhan di dalam mempersiapkan khotbah. Lalu kemudian ambil buku-buku hermeneutika, bagaimana ilmu tafsir itu digunakan juga untuk mempersiapkan khotbah. Atau kita menarik dari kitab-kitab yang bersamaan dengan hal itu. Misalnya King James Version atau bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu baca Alkitab, memiliki ketertarikan untuk menggali, lakukan itu. Tetapi banyak dari setiap kita dengan alibi bahwa membaca Alkitab adalah obat pengantar tidur, sehingga tidak memiliki waktu untuk menggalinya. Jangankan menggali, membaca saja sulit.
Ini gerakan membaca Alkitab sering didengung-dengungkan sudah sejak lama. Nah, pertanyaan besarnya buat setiap kita, apakah kita sebagai orang percaya itu setiap hari meluangkan waktu untuk baca Alkitab? Apakah setiap kita yang hadir Bapak Ibu pada hari ini, mohon izin saya bertanya, dan Bapak Ibu tidak usah menjawab, biar menjawab dalam hati. Apakah Bapak Ibu setiap hari meluangkan waktu membaca Alkitab? Bila belum, mulai hari ini luangkan waktu untuk itu. Supaya kita lebih memahami maunya Tuhan di dalam hidup kita itu apa. Supaya kita sangat mengetahui, meskipun di dalam area kognitif, kita membaca, sekedar membaca, selesai. Buat saya nggak apa-apa. Yang penting ada niat membaca. Kalau punya waktu untuk menggalinya, monggo. Menggali. Seperti tadi kita mencoba mengkritisi ayat ini. Pergilah ke seluruh dunia, nanti kita akan bahas itu. Beritakanlah ke segala makhluk. Ya, kalau kita menggali dari, sekarang kan Alkitab ada TB1, ada TB2, ada bahasa Indonesia sehari-hari, ada versi Inggris, versi Mandarin, begitu ya. Di gereja kami kan menggunakan dua bahasa, Indonesia dan Mandarin. Seringkali saya mendapatkan kosakata yang baru di dalam akronim-akronim daripada terjemahan Indonesia dan Mandarin. Nah, kalau kita mau lihat ini, kita mau coba lihat di dalam Injil itu sendiri. Menurut Bapak Ibu, Injil itu apa sih? Ada yang boleh menyampaikan pendapatnya? Injil, kabar gembira. Seperti tadi saya kesaksian di awal. Sudah saya transfer ya. Itu kabar gembira tingkat atas. Kabar gembira, selain kabar gembira apa? Ada yang punya opini lain? Ada yang berani beropini? Engkong apa kong? Injil itu apa? Ya, firman Tuhan. Injil itu kabar gembira, Injil itu firman Tuhan. Injil itu apa? Kabar baik, kabar gembira, kabar baik, firman Tuhan. Ada lagi opini? Kalau kita mau terjemahkan dengan bahasa kita, itu bisa saja kabar gembira, kabar sukacita, kabar baik, firman Tuhan, berita keselamatan, begitu ya. Dan semuanya itu diimani. Ya, kalau Injil kan dari bahasa aslinya kan evangelion, ya kabar baik, kabar sukacita. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 berkata begini nih. Roma yang pertama, untuk kita melihat arti kata Injil itu sendiri, ya, supaya kita bisa memahami lebih jauh. Surat Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan begini, Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, perhatikan baik, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi konsep daripada Injil itu yang dikatakan kata benda, ya, konsep daripada Injil itu adalah sebuah berita kabar baik, yang dimana Injil itu, kabar baik itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau kita hanya mengetahui secara kognitif kita, secara pikiran kita bahwa Injil itu adalah kabar baik, betul. Tetapi Injil itu juga harus dihidupi. Bagaimana kita diselamatkan atau memperoleh keselamatan itu oleh karena kita percaya. Doktrin keselamatan aja nih, ini sudah berbeda-beda nih artinya nih. Keselamatan karena perbuatan, keselamatan karena iman. Lalu kemudian apakah keselamatan itu tetap untuk sekali
Apakah keselamatan itu bisa hilang? Ini hal-hal yang masih digonjang-ganjingkan oleh para teolog Kristen. Tetapi saya mau menyatakan bahwa hari ini Injil itu adalah kekuatan Allah. Di samping kabar baik yang kita terima. Selamat ya, dapat cucu baru. Kabar baik kita memperoleh cucu. Ketika anak saya dapat kerjaan, saya merasa senang gitu. Dan merasa sudah berhasil jadi orang tua. Tapi ketika anak saya berhenti kerja, aduh kok berhenti kerja gara-gara nggak cocok dengan pimpinan gitu. Sayang gajinya, saya bilang. Tapi karena anak Gen Z kan, dengan idealismenya, enggak, kok mau keluar cari kerjaan yang baru. Sampai sekarang belum dapat kerja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita meyakini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, seharusnya atau idealnya, ketika kita meyakini itu Injil kekuatan Allah, keyakinan itu bukan hanya ada di area afektif kita tuh, hanya merasa cukup bahwa saya sudah meyakini. Enggak. Tetapi perlu ada koneksi, ada koneksitas di situ. Ini papamu kan? Iya. Ketika kamu meyakini papa asli, bukan hanya meyakini papa bahwa papa itu asli, papa kandungku, bukan. Tetapi ada koneksi, ada koneksitas di situ. Pasti tiap hari ngobrol kan? Apalagi kalau akhir bulan, Pak, uang saku. Jadi ada koneksitas di situ, ada hubungan, ada komunikasi. Jadi tidak hanya bicara tentang percaya yang ada di area afektif ini saja nih, tetapi juga harus ada tindakan nyata untuk mempercayai hal itu. Ketika kamu dikatakan ini papamu, papa kandung kamu, iya saya meyakini dengan pikiran saya, oh iya mukanya sama, mirip, tingginya sama, tinggi. Ya, tinggi ya. Muka mirip, postur sama, tinggi. Wah, secara anatomi tubuh sudah cocok nih. Kognitifnya sudah bermain bahwa sesuai dengan postur, sesuai dengan wajah sama. Afektif merasakan bahwa oh iya papa itu sayang. Tapi nggak cukup sampai di situ. Adanya sebuah hubungan, adanya koneksitas di sana. Adanya komunikasi terjalin. Jadi kasih sayang itu yang dilandasi rasa percaya dilakukan dengan tindakan. Sama Bapak Ibu, ketika kita memahami bahwa Injil adalah kekuatan Allah, kita tidak hanya meyakini bahwa Injil itu kekuatan Allah secara kognitif dan afektif saja. Tetapi kita juga meyakini bahwa itu benar-benar berita keselamatan. Karena kita termasuk orang-orang percaya. Amin. Semua di sini percaya kan? Kalau nggak percaya nggak mungkin datang ke gereja. Betul ya? Terlepas dari motivasinya apa, alasannya apa, datang ke gereja dan sebagainya. Tetapi saya sangat meyakini 1000% kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Yang kemudian ayat yang ke-17 dikatakan begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi Injil itu adalah kebenaran Allah. Dan di dalam Injil itu mungkin kalau kita pelajari secara akademis, ada sejarah gereja di sana, ada bagaimana penginjilan kontekstual di sana. Lalu kemudian kita bicara tentang nabi besar, nabi kecil. Kalau kita bicara tentang akademis teologi begitu. Ya, ada kemudian di sana berita doktrin keselamatan kah, doktrin Allah Tritunggal, doktrin Roh Kudus. Kemudian kita bicara tentang eskatologi itu akhir zaman. Kita belajar tentang banyak hal di dalam firman Tuhan. Tetapi dikatakan sebab di dalamnya
nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melakukan penginjilan, sebelum kita memberitakan Injil, kita memahami Injil ini terlebih dahulu, bagaimana Injil adalah kekuatan, kebenaran, dan keselamatan buat setiap kita yang percaya. Jadi ketika kita memahami hal-hal demikian, kita seyogyanya sudah memahami bahwa Injil itu buat saya sebuah berita keselamatan buat saya karena saya orang percaya. Betul adanya. Tetapi di balik itu, ketika kita menerima keselamatan itu, Tuhan ingin kita melakukan penginjilan. Nah, konsep penginjilan ini yang kadang-kadang kita terdegradasi tuh. Melenceng dari maknanya. Keluar dari rel yang seharusnya. Saya menemukan kalimat yang baik begini. Penginjilan bukan sekedar membawa seseorang kepada Kristus. Namun, membawa Kristus kepada seseorang. Ya, ini cuma permainan kata sih, tetapi maknanya sangat dalam Bapak Ibu. Bagaimana penginjilan itu? Kita kadang-kadang begini ya, gereja apa namanya? Gereja-gereja semua gereja lah melakukan penginjilan dengan maksud, perhatikan baik, melakukan penginjilan dengan maksud, dengan harapan supaya gerejanya penuh. Kalimat itu salah atau enggak? Salah atau enggak? Boksuparan misalnya, ketika ada majelis, ini kursi banyak yang kosong karena kita nggak melakukan penginjilan. Pernah nggak ada majelis yang bicara kayak gitu? Enggak ya? Majelisnya baik-baik ya? Boksuparan nggak pernah diserang majelis kan? Ya. Terkadang konsep penginjilan itu dengan harapan bahwa pertumbuhan gereja kita terjadi oleh karena penginjilan. Salah nggak hal itu? Nggak salah. Karena di dalam konteks pertumbuhan gereja dengan konteks penginjilan itu ada perbedaan. Kalau kita belajar tentang pertumbuhan gereja saja, saya memahaminya ada 3 hal di sana. Kalau bicara tentang pertumbuhan gereja, pertumbuhan gereja terjadi oleh karena faktor biologis. Apa itu faktor biologis? Paparan punya anak lagi misalnya, mau nggak Pak? Kemudian anaknya ibadah sekolah minggu. Dari anak sekolah minggu naik remaja. Remaja pemuda ibadah umum. Itu pertumbuhan gereja melalui faktor biologis. Ini banyak terjadi di gereja Bapak Ibu. Makanya gembala-gembala menyarankan jangan cari jodoh di luar, cari jodoh di sini supaya diberkatinya gampang. Pun adanya terjadi pertumbuhan gereja. Tapi seberapa banyak sih kita bisa berproduksi untuk melakukan pertumbuhan gereja? Hal yang kedua dari pertumbuhan gereja adalah perpindahan jemaat dari gereja yang satu kepada gereja yang lain. Permisi tanya nih Bapak Ibu, di sini ada nggak yang beribadah minggu di sini, sore di tempat lain, atau hari biasa di tempat lain? Atau gantian, minggu ini kita di GKRI Epifania, minggu berikutnya di gereja lain? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Di sini jemaat yang setia berarti hanya satu, tertanam di GKRI Epifania. Pertumbuhan gereja terjadi seperti itu. Perpindahan dari gereja yang satu kepada gereja yang lain. Dan ini terjadi. Fenomena ini terjadi sudah lama dan sekarang semakin menjadi fenomena. Bagaimana akhirnya gereja-gereja kecil itu tergusur
karena adanya mega church yang menyediakan fasilitas yang banyak. Orang berbondong ke sana, lalu kemudian menjadi kebanggaan, dia foto, atau apalagi bisa melayani di gereja-gereja besar misalnya. Atau pertumbuhan gereja itu oleh karena perpindahan, karena misalnya di gereja sana memberikan bantuan, akhirnya jemaat pindah. Bok Suparan pusing. Di sana kasih beras berapa? 5 kilo. Ngomong ke majelis, bisa nggak kita kasih jemaat beras 10 kilo biar jemaat di sini bisa bertahan. Oh, perang beras tuh. Tadi sana naik lagi 15 kilo. Bok Suparan ngomong lagi ke majelis, naiklah jadi 20 kilo supaya jemaatnya bertahan. Pertumbuhan gereja terjadi. Hal yang kedua adalah itu tadi, perpindahan jemaat dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Nah, poin yang ketiga, pertumbuhan gereja terjadi oleh karena penginjilan yang dilakukan. Seorang rasul, perhatikan baik, seorang rasul, ini pada poin yang kedua nih, membawa Kristus kepada seseorang, menceritakan tentang kabar baik, menceritakan tentang siapa itu Yesus, dan tidak peduli ketika dia sudah percaya, tidak harus dibawa ke gereja rasul itu. Biarlah dia memilih gereja mana yang dipilih. Tugas saya adalah memberitakan kabar baik. Nah, bentuk kesalahan menurut saya adalah ketika saya bergereja di GKRI Dwi Warna, kemudian saya memberitakan Injil, kamu percaya. Kalau kamu percaya nanti datang ke gereja saya ya. Salah nggak? Nggak salah Bapak Ibu. Sangat nggak salah. Tetapi terjadinya pertumbuhan gereja yang memang dampaknya begitu. Oleh karena penginjilan. Oleh karena adanya misi yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, konsep oleh hamba-hamba Tuhan ini juga akhirnya menjadi stigma buat orang-orang Kristen bahwa penginjilan itu hanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Padahal setiap kita yang hadir nih, mulai dari kanan saya terus sampai kepada kiri saya, nggak usah paparan ke sana, adalah tugas kita untuk menyampaikan kabar baik itu. Terlepas caranya gimana, metodenya seperti apa, mungkin nanti paparan bantu bagaimana melakukan metode penginjilan yang baik. Tetapi penginjilan bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan. Saya mau patahkan stigma itu. Ketika Allah berkata di dalam Matius pasal yang ke-28 yang menjadi amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Firman Tuhan tidak tertulis pergilah jadikanlah semua bangsa jemaatmu. Enggak. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Ajarlah mereka. Nah, proses pengajaran inilah yang harus tertanam di dalam satu tempat. Jadi kalau konteksnya hanya pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, selesai. Tetapi kalimat berikutnya, ajarlah mereka. Ada sebuah keberlanjutan di sana. Adanya kontinuitas di sana. Bahwa ketika kita sudah mengabarkan Injil dan orang percaya, ada tugas kita untuk mengajarkan. Serahkanlah kepada hamba Tuhan. Karena tugas beritakan Injil itu tugas orang percaya. Bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan. Tetapi ajarlah mereka. Itu sebuah pembekalan yang lebih dalam di sana. Kalau mau diserahkan ke hamba Tuhan, monggo. Atau bisa melakukan pengajaran, monggo. Tugas setiap kita adalah melakukan penginjilan. Bukan sekedar membawa seseorang kepada Kristus dengan janji, baik janji materi, baik janji hal-hal lainnya, membawa kepada Kristus.
Dan ketika seseorang membawa orang lain kepada Kristus, dia melihat diri orang yang dibawanya. Penginjilan juga bisa dilakukan tidak hanya melalui kata, tetapi sikap hidup kita. Bagaimana kita yang datang ke rumah ibadah di tempat ini menjadi sorotan buat banyak orang dengan label Kristen. Saya seringkali nih memberikan kesaksian ini. Saat saya masih kerja di daerah Duta Merlin, kepala finance kehilangan orang, stafnya resign, dan dia butuh karyawan untuk menggantikan posisi stafnya yang resign. Orang ini bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Namanya Ibu Chien Chien. Chinese banget. Dia tahu saya pelayanan di gereja, dia panggil saya. Dia bilang, "Bud, lo ada orang gak yang mau kerja?" "Kenapa, Ci?" "Ci ini resign. Gue butuh orang. Tapi orang Kristen ya." Perhatikan baik. "Tapi orang Kristen ya. Gue butuh cewek. Tapi orang Kristen ya. Lu bantu cari dari gereja lu gak apa-apa." Tahu artinya? Bagian keuangan butuh cewek, orang Kristen. Tahu kalimat selanjutnya yang dia sampaikan ketika saya bertanya, "Kenapa harus Kristen?" "Gue lebih percaya orang Kristen." Sedih saya dengarnya tuh. Gue lebih percaya orang Kristen. Sedihnya saya adalah bagaimana orang Kristen sangat dipercaya oleh orang yang bukan Kristen di dalam mengelola, atau minimal dia jadi staf keuangan, staf finance, yang mungkin nggak pegang uang secara langsung, tetapi dipercaya oleh orang yang bukan Kristen. Ini label berat yang dipikul oleh semua orang Kristen nih, bahwa kita disorot oleh orang lain, termasuk oleh orang yang bukan orang Kristen. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena kita orang-orang percaya, kita lebih disorot hidup kita. Seyogianya hidup kita adalah penginjilan yang dilakukan tanpa kata. Bagaimana hidup kita dijadikan standar oleh orang-orang di luar Kristen. Oh ya, orang Kristen mah baik. Orang Kristen mah jujur. Orang Kristen mah nggak pernah berantem. Ini stigma-stigma yang ditemukan di dalam masyarakat, Bapak Ibu. Dan akhirnya stigma ini mengakar hingga sekarang. Bahwa ketika orang Kristen melakukan ketidakjujuran, mulai terkikis rasa percayanya. Ketika orang Kristen melakukan ribut-ribut, terkikis rasa orang percaya. Tetapi semua stigma yang tercipta itu muncul oleh karena pengalaman yang dialami oleh orang tersebut. Jadi mungkin kita akan berkata bahwa saya nggak pandai bicara. Paling tidak, sikap kita, karakter kita, hidup kita boleh mencerminkan bahwa kita adalah surat yang terbuka yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dengan sikap itu, Kristus dimuliakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan cepat melanjut kepada slide selanjutnya, bahwa ketika Yesus naik ke surga, mungkin kisah ini lebih tepat waktu di bulan Mei ya, pada saat kenaikan Yesus ke surga begitu. Tapi oleh karena firman Tuhan di dalam Markus 16 tadi, kisah tentang sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, karena ada ketidakpercayaan dari murid-muridnya, dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan bilang apa? Tidak membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Dan Tuhan Yesus itu harus
harus naik ke surga supaya ada penolong yang lain. Jadi ketika Yesus naik ke surga itu, Tuhan tidak melepaskan kita seorang diri. Tuhan tidak melepaskan kita ketika kita melakukan penginjilan. Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan menyediakan penolong yang lain, yaitu Allah Roh Kudus, yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Jadi tugas penginjilan untuk kita semua, yang kemudian dari setiap kita ada yang merasa saya nggak mampu, ilmu saya nggak cukup, pengetahuan saya tentang Alkitab minim. Kalau Roh Kudus yang memampukan kita. Karena Tuhan Yesus naik ke surga, tidak menjadikan kita yatim piatu. Tetapi Allah Roh Kudus, yaitu Allah itu sendiri, mendampingi kita, mengingatkan kita, meluruskan jalan kita. Amin. Penginjilan menjadi gaya hidup orang Kristen. Nah, seperti tadi saya bilang, Markus 16 ayat 15, hal yang pertama adalah pergilah ke seluruh dunia. Makna dari kata dunia tidak berbicara tentang letak geografis. Bahwa saya nanti bilang ke Pak Paran, seperti firman Tuhan di dalam Yesaya, langsung menggunakan ayat. Ini aku, utuslah aku. Saya mendapat panggilan untuk pergi ke Amerika, Pak Paran. Bisa nggak utus saya ke Amerika dengan biaya dari gereja? Atau nggak usah keluar negeri, keluar kota saja. Utus saya ke Jambi atau ke Bengkulu ya Pak, atau ke Kalimantan misalnya. Pergilah ke seluruh dunia. Dunia diartikan adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tantangan buat setiap kita, khususnya jemaat GKI Epifania yang berlokasi di tengah-tengah pemukiman padat ini peluang buat kita mengabarkan kabar baik itu. Pergilah ke seluruh dunia, jangan berpikir konsep berpikir kita harus menjelajah dunia. Tetapi dunia itu adalah orang-orang yang belum percaya. Khususnya keluarga kita. Adakah di antara kita yang memiliki keluarga yang belum percaya? Kabarkan kabar keselamatan itu kepada keluarga kita. Masa iya kita hanya mau selamat sendirian? Sementara kita mengabaikan orang yang dekat dengan kita. Kita membiarkan mereka tidak percaya. Pergumulan saya waktu papa mertua saya masih belum percaya, itu saya lupa, saya sudah saksikan di sini atau belum. Waktu saya mau menikah, itu dia pilih tanggal buat saya. Lalu saya dikasih hikmat, saya minta tanggalnya yang banyak buat saya milih. Supaya terkesan saya tidak dikuasai oleh karena pilihannya. Dan setelah menikah, Bapak Ibu tahu, pada saat menikah, untuk pertama kalinya dia datang ke gereja pada saat anaknya menikah. Dan saya senang di situ. Meskipun datang ke gereja hanya menghadiri pemberkatan nikah dari anaknya. Tetapi selepas dari itu, saya bilang sama dia begini, Pak, percaya kepada Tuhan deh. Nanti Papa damai. Papa sukacita. Papa mertua saya seorang Sinse patah tulang, terkenal di Sunter dan banyak bantu orang sekitar Sunter. Tahu jawaban Papa mertua saya? Kalau Tuhan Yesus kasih saya 4 angka dan saya pasang tembus, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Papa mertua saya suka pasang togel.
Waktu kena 3 angka, jalanan di depan rumah itu dia yang cor. Dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung. Dia kasih sumbangan buat RT, kita makan bersama. Duitnya dari mana? Menang togel. Tapi ketika saya bilang, Pak, percaya Tuhan Yesus yuk, supaya hati Papa damai. Dia cuma bilang, kalau Tuhan Yesus kamu kasih saya 4 angka dan saya tembus, saya percaya. Saya mundur pelan-pelan. Tapi saya bergumul untuk beliau percaya. Pada akhir hidupnya, dia percaya kepada Tuhan. Satu tugas saya selesai. Tinggal mama mertua. Dan di akhir hidupnya, mama mertua juga percaya. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang Kristen, hidup kita yang disoroti terlebih dahulu. Ada kalimat bijak yang berkata begini, sepandai-pandainya kalimat yang kita keluarkan di dalam penginjilan, tapi kalau tidak imbang dengan sikap hidup kita, orang akan lebih melihat sikap hidup kita dibandingkan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Artinya bahwa sikap hidup, karakter kita lebih dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu pekerjaan buat setiap kita. Yuk kita ubah sikap hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi kita yang suka marah-marah, tidak ada lagi sikap marah-marah. Bagi kita yang suka berlaku curang, tidak ada lagi sikap yang berlaku curang. Semua kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah penginjilan yang seharusnya pergilah ke seluruh dunia. Pergilah menginjili oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yang didahului dengan keluarga kita. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu dengan cepat. Karena sudah banyak yang megang perut. Memberitakan Injil. Beritakan Injil seperti yang tadi saya katakan. Banyak konsep di dalam memberitakan Injil. Ya, di sini kan ada persekutuan doa ya Pak ya. Di dalam persekutuan doa itu kita dilatih untuk berani berdoa. Tidak semua orang Kristen berani berdoa. Saya lihat Ibu Santi sudah baru kali ini saya lihat Ibu Santi berdiri di sini saat saya bawa firman. Biasanya Bapak Bapak yang suaranya kenceng. Siapa namanya Pak? Pak Dedi. Iya Pak Dedi kan. Iya. Suaranya kencang. Berani bawa. Ibu Santi mungkin sudah sering jadi pimpin pujian. Tapi saya baru lihat Bu. Pemain musik hari ini saya lihat banyak peningkatan dibanding sebelum-sebelumnya. Apalagi sudah ada keyboardis di sini. Jadi semua ada progres. Saat saya datang sebelumnya sama saat saya datang hari ini semua ada progres. Dan saya berharap di dalam kehidupan kita juga ada progres untuk mengenal Tuhan. Karena memberitakan Injil tidak hanya berdasarkan pengalaman tetapi juga pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Dari firman Tuhan yang kita baca. Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ya, kalau kita menggali di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, itu kepada semua manusia. Nggak ada yang namanya penginjilan tuh kepada pohon, terus kita ngomong sama pohon, percayalah kepada Tuhan. Enggak. Kita punya burung, saya senang piara burung. Ada burung murai di rumah ngomong, murai gitu. Percaya sama Tuhan, nanti suaramu jadi indah. Enggak. Tapi bicara sama manusia. Memberitakan Injil kepada manusia. Nah, kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini adalah Injil tidak bersifat eksklusif. Injil tidak hanya diberikan kepada orang-orang Kristen. Oleh sebab itu kan tadi pertama-tama kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani, kepada seluruh penjuru dunia. Injil tidak bersifat eksklusif, tidak bersifat etnosentris. Tahu etnosentris? Tidak hanya berlaku untuk satu suku. Di sini kan bermacam-macam suku. Injil itu tidak bersifat etnosentris atau satu daerah, satu suku, satu bangsa, enggak. Dan
tidak terbatas pada kelompok yang religius. Oh, Injil itu hanya kepada kita-kita nih yang suka datang ke gereja, yang dikatakan orang-orang religius. Enggak. Tetapi Injil merupakan inisiatif Allah. Mission Day. Kalau kita diciptakan dengan rupa Allah yang dikatakan Missio Dei itu, Imago Dei itu, di balik itu Allah memiliki misi, yaitu memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, dan tugas itu diberikan kepada orang-orang percaya. Ini misinya Allah memberitakan Injil, bukan misinya gereja. Gereja hanya menjalankan misi Allah untuk memberitakan Injil. Jadi konsep pemberitaan Injil itu berasal dari Allah. Lalu kemudian gereja mengadopsi itu, membuat kreasi itu, menciptakan metode-metode bagaimana memberitakan Injil. Baik melalui media, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Itu hal-hal yang berbeda di dalam melakukan metode teknis di dalam penginjilan. Tetapi penginjilan itu sendiri adalah inisiatif dari Allah. Dan ketika kita menangkap inisiatif itu dari Allah, kita pun mengabarkan Injil itu. Tidak menyimpannya secara pribadi. Lalu kemudian yang terakhir adalah Injil tidak hanya diberitakan, tetapi dihidupi. Jadi bicara tentang Injil dan penginjilan, di sini berbicara tentang berita keselamatan untuk orang-orang yang percaya, yang kemudian ketika orang percaya itu meyakini berita keselamatan, menangkap misi daripada Allah, Missio Dei itu, kemudian dilakukan penginjilan. Dan penginjilan itulah yang harus dilakukan, dan bukan hanya dilakukan saja, tetapi dihidupi. Supaya banyak jiwa yang diselamatkan, dan kita tidak menggunakan ego kita sebagai orang-orang percaya bahwa keselamatan itu hanya untuk saya. Tetapi keselamatan itu untuk seluruh dunia. Dunia siapa? Adalah orang-orang yang belum percaya. Kiranya kita diberkati Tuhan. Kita mau ambil sikap berdoa. Roti hidup, ada roti hidup, dan juga itu kan nawarin saja Pak ya. Iya, jadi memberitakan Injil itu bisa kita katakan percaya Yesus itu terang hidup, Yesus itu garam hidup. Terima kasih sudah menambahkan Ibu, luar biasa. Siap untuk diutus, Pak. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini. Tuhan sudah memberkati kami di dalam firman Tuhan. Mari Tuhan ajarkan kami untuk kami tetap mempercayai bahwa Injil itu adalah kekuatan daripada Allah. Dan sebagai berita keselamatan buat orang-orang percaya. Dan kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memiliki tugas amanat agung untuk memberitakan Injil. Sebab penginjilan itu adalah inisiatif daripada Allah itu sendiri. Mampukan kami melakukannya Tuhan. Bukan untuk kekuatan kami, bukan untuk kuat gagah kami. Tapi oleh karena ini misi daripada Allah, kami menjalankan misi itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengangkat satu pujian, Jejak-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanda, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini
memahami. Ajarku memahami semua yang kami ingini, agar hidupku puaskan hatimu bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke nabi karya, serahkan diri ke nabi karya, serahkan diri nabi karyamu. Saya undang Bapak. Bagaimana pujian ini kami terus menghamba kepada Tuhan. Dengan kami menghamba kepada Tuhan, kami akan mampu memuaskan atau menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya sehari lepas sehari, tetapi sepanjang hidup kami. Dan itulah kerinduan Tuhan bagi kami. Karenanya Tuhan tolong setiap kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan terkait dengan bagaimana kami boleh membawa Kristus kepada orang-orang yang kami temui, orang-orang yang belum percaya kepadamu, sambil kami terus belajar, berusaha, memperbaiki diri, menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan saat kami mengabarkan Injil. Kami punya keterbatasan, tetapi ini panggilan Tuhan bagi kami, dan biarlah kami terus bergerak maju, sehingga Tuhan memakai kami, lewat diri kami, Tuhan berkenan, dan banyak jiwa juga yang boleh diselamatkan. Terima kasih berkati hamba-Mu di tengah-tengah pelayanannya di gereja, di tengah-tengah rumah tangganya, sebagai ayah, sebagai suami bagi istrinya, dan juga sebagai pimpinan di sebuah perusahaan. Tuhan campur tangan supaya hamba-Mu ini terus diberi kesehatan, masa-masa pemulihan dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah dalam penyakit yang ada. Kami percaya Tuhan menolong, sekali lagi Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih. Demikian juga untuk anak-anaknya, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Kami sangat percaya kepada janji Tuhan bahwa kami akan menjadi, anak-anak kami akan menjadi orang-orang perkasa di bumi apabila kami terus berpegang kepada janji Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Tidak hanya hamba-Mu, tetapi kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk Pak Chan Yang hari ini boleh bersama dengan kami. Biarlah di usia lanjutnya boleh terus bersama dengan kami dengan kondisi yang sehat, jadi contoh, jadi teladan dalam keluarga dan rumah tangganya, juga bagi kami sebagai pendoa-pendoa syafaat. Kami teringat untuk Pak Charles, kami tidak tahu seperti apa dan bagaimana keadaannya hari ini. Yang kami tahu Tuhan Kau mengasihi Pak Charles, biarlah Pak Charles juga boleh dipulihkan dari sakit penyakitnya yang tidak mudah itu. Kami berdoa juga untuk sidang jemaat-Mu yang tidak hadir, Tuhan. Tuhan mengetahui keberadaan mereka masing-masing. Kami terus berdoa supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga merindukan bersama dengan kami di tempat ini, Tuhan. Yang kecewa, yang tawar hati, mari Tuhan pulihkan keberadaan mereka sehingga tidak ada kekecewaan, tidak ada tawar hati, dan terus memandang kepada Tuhan Yesus. Dewasakan imannya, dewasakan pemikirannya, sehingga kami boleh tumbuh bersama-sama di tempat ini, maju bersama-sama di tempat ini, diberkati bersama-sama di tempat ini, untuk menjadi berkat bersama-sama juga bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak remaja pemuda di tempat ini. Tuhan yang jaga mereka masing-masing dari pergaulan yang salah. Tuhan yang menolong, membuka pemikiran mereka semua, supaya terbuka pemikirannya untuk melihat dunia ini dan bagaimana mereka mempersiapkan diri
sehingga mereka menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengasihi Tuhan di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tolong campur tangan untuk pemerintah yang ada, baik di pusat, di daerah, supaya mereka menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, pemimpin yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Kami mempercayakan eksistensi bangsa, kemajuan bangsa ini di tangan mereka. Namun juga kami sadar Bapa, banyak di antara pemimpin-pemimpin di negara ini, apakah politisi, apakah itu pemimpin dalam sebuah departemen, kementerian, dan lain sebagainya, yang masih berjiwa KKN Tuhan. Kami berdoa supaya cepat atau lambat hal ini boleh berkurang di bangsa ini. Bahkan kami rindukan, sama seperti negara-negara Eropa, misalnya Norwegia, Swiss, dan lain sebagainya, yang bangsa ini boleh menjadi bangsa yang maju, bermartabat, bangsa yang jadi berkat, bangsa yang mampu mengelola kemurahan Tuhan atas sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Tolong Tuhan supaya ada kesejahteraan. Biarlah rakyat penduduk Indonesia tidak hanya sebagai alat, sebagai angka, tetapi dijadikan sebagai sumber daya manusia yang membangun, yang memberkati dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja, biarlah gereja-gereja tetap bersatu, bersehati, tidak memandang gereja mereka lebih benar dari gereja yang lain, menghakimi satu dengan yang lain, dan bahkan mengambil satu jemaat dengan jemaat yang lainnya. Kami rindukan gereja bersatu, tetap kepada kebenaran firman Tuhan, mengacu kepada doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun, gereja-gereja Tuhan dimanapun, yang putus asa, yang kecewa. Kami doakan supaya Tuhan pulihkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tidak lupa berdoa untuk rumah tangga masing-masing setiap kami. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang menolong kami untuk selalu hidup dan memandang kepada Tuhan. Rumah tangga kami semua memuliakan Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah, dalam minggu depan kami juga kembali bersama-sama beribadah di tempat ini dengan semangat yang sama, semangat yang berapi-api, dan kami juga mulai menerapkan firman Tuhan ini. Paling tidak kami berdoa bagi orang yang belum diselamatkan Tuhan. Dan pada akhirnya pertemukan kami, dan kami mampu menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk mengadakan penginjilan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus yang selalu dalam perhatiannya, dalam kasihnya, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dan Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.